Ungrateful! Your bone box! Wanita ini bernama Claire. Ia adalah narapidana asal Irlandia yang kini ditawan oleh tentara Inggris sebagai pelayan di sebuah tempat antah berantah bernama Tasmania. Claire tinggal bersama suaminya bernama Aidan serta putri kecilnya yang bernama Anya. Meski memiliki keluarga kecil yang ia dambakan, Telekas membuat kehidupannya bahagia, di mana selama tinggal di tempat tersebut, Claire kerap mendapat kekerasan dari para tentara Inggris bahkan pemerkosaan secara bergilir. Suatu hari, seorang letnan yang bernama Hawkin terlihat tengah mempersiapkan pasukannya. Hawkin adalah perwira yang sangat kejam serta pemimpin di sebuah unit yang kini ditinggali oleh Claire. Letnan Hawkin memiliki dua bawahan langsung bernama Russ dan Jego. Sama seperti pemimpinnya, keduanya juga memiliki perilaku yang bejat. Malam itu, seorang inspektur mengunjungi unit Letnan Hawkin untuk memeriksa apakah Hawkin cocok untuk dipromosikan menjadi kapten atau tidak. Malam itu juga, Hawkin dan pasukannya mengadakan acara penyambutan sang inspektur, dengan menugaskan Claire untuk bernyanyi di hadapan pasukannya. Claire kemudian melantunkan suaranya yang merdu. Bahkan saking indahnya suara yang ia keluarkan membuat semua orang terpesona tak kalah melihatnya. Setelah itu, Claire ditugaskan menemui Hawkin di ruangannya sekaligus menyuruhnya untuk bernyanyi. Namun, tak hanya terpesona pada suaranya, penampilan cantik Claire nampaknya membuat Hawkin sangat mirahi. Secara tiba-tiba, ia pun menggoda Claire untuk mau berhubungan intim. Mereka meminta surat mentah-mentah oleh Claire karena hanya ingin menghargai suaminya. Bahkan Claire meminta surat kebebasan yang sudah 3 bulan tadi diberikan oleh Hawkin. Padahal ia sudah selesai menjalani hukumannya beberapa bulan yang lalu. Di mana tanpa adanya surat tersebut, Claire dan keluarganya tak bisa pergi kemanapun secara bebas. Namun, sepertinya Letnan Hawkin tak pernah berencana membebaskannya, menyebut bahwa Claire adalah propertinya di unit tersebut, di mana hanya Hawkinlah yang berhak memegang kendali atas hidup Claire. Mendengar hal itu membuat Claire marah. Namun, tidak hanya sulit untuk mendapat keadilan, Claire justru diperkosa secara paksa. Ungrateful! Please don't! Claire kemudian mengambil bayinya yang ia titipkan pada rekannya. Menyemput suaminya yang tengah bekerja dari pagi hingga malam sebagai pandai besi. Sebelum kemudian pulang dengan rasa kekecewaan yang mendalam, di dalam rumah, Claire menjelaskan pada Aidan bahwa surat pembebasannya masih tertahan oleh Hawkin. Membuat Aidan marah hingga berniat menentangi Hawkin oleh dirinya sendiri. Menyebut bahwa Claire sudah menjadi pelayan yang sangat baik, dan mereka sudah sepantasnya pergi dari itu. Namun, Claire segera mencegahnya agar tidak terjadi kerebutan mengingat Aidan seorang temperamental. Aidan bahkan bertanya tentang luka yang ada di wajah Claire, di mana Claire menjelaskan bahwa ia terjatuh. Claire terpaksa berbohong atas apa yang terjadi padanya. Jika Aidan mengetahui yang sebenarnya hingga membuatnya marah pada Hawkin. Hal itu justru mengancam keluarga kecilnya. Claire kemudian menidurkan Anya kecil yang masih terjaga. Sekaligus menutup hari yang sangat menjedihkan. Carried for miles through the trees. She called out in her sweet baby voice, all live happily together. Di keesokan harinya, Claire melihat Aidan tengah bersama Hawkin untuk menanyakan surat kebebasan istrinya. Namun, meski Aidan memintanya secara baik-baik, surat tersebut tak kunjung diberi oleh Hawkin dengan alasan belum siap. Hal itu membuat Aidan muak. Di mana pada malam renyah saat Claire melayani para prajurit, Aidan yang kesal kemudian menentangi Hawkin sambil marah. Menyebut bahwa istrinya sudah melayani prajurit dengan baik. Bahkan surat pembebasan yang seharusnya diberikan dari 3 bulan yang lalu tak kunjung diterimanya. Namun, rupanya Hawkin sengaja menundanya, menyebut bahwa Claire adalah propertinya. Dan Aidan tak punya hak melawan seorang letnan, di mana setelah mendengar hal tersebut, Aidan memukul Hawkin hingga terjadi perkelahian. Keributan yang dihasilkan dari perkelahian tersebut membuat sang inspektur terbangun dari tidurnya. Ia kemudian mendatangi Hawkin, menyuruhnya untuk berbicara empat mata dengannya di sebuah ruangan. Atas kejadian tersebut, sang inspektur menegaskan bahwa Letnan Hawkin tidak layak dipromosikan menjadi seorang kapten.
Terlepas dari sambutan hangat yang diterimanya, sang inspektur menyebut bahwa letnan yang berkelahi dengan warganya tak mencontohkan pemimpin yang baik. Bahkan sang inspektur melarang Hawkin ikut pergi bersamanya ke utara untuk mendapat gelar kapten. Di mana setelah mendengar hal tersebut, Len dan Hawkin merasa sangat tertampar. Tak ingin gelar kapten yang sudah di depan mata Sirena begitu saja. Ia kemudian mendatangi Rus dan Jago untuk pergi ke utara di keesokan paginya. Hawkin menjelaskan bahwa sang inspektur akan pergi melalui jalan utama, sementara ia akan pergi melalui hutan, agar lebih cepat sampai di utara. Namun sebelum itu terjadi, ada harga yang harus dibayar mahal. Dengan emosinya yang kini meluap-luap, Letnan Hawkin berniat memberi keluarga Clark pelajaran. Di sisi lain, Clark dan Aidan tengah bersiap untuk pergi dari tempat ini. Namun karena mereka akan menempuh perjalanan yang jauh, Clark memutuskan untuk menyusui Anya kecil terlebih dulu. Tak lama setelah itu, Letnan Hawkin tiba-tiba muncul. Sadar bahwa keluarganya tengah dalam bahaya, Aidan kemudian meminta maaf serta menyesali perbuatannya memukul Hawkin. Namun, tak hanya menolak permintaan maaf Aidan, Hawkin bahkan membeberkan perilaku bejatnya yang sering memperkosa Clara ketika Aidan sibuk bekerja. Bahkan menurutnya Clara sangat menikmati kejadian tersebut. Di mana setelah mendengar hal itu, kemarahan Aidan tak lagi terbendung. Meski mencoba memberontak beberapa kali pun, Aidan tak memiliki cukup tenaga. Tak puas hanya dengan memberitahu kejadian itu, Hawkin bahkan memperkosa Clara di hadapan suaminya. Suara tangisan Anya kecil bahkan terdengar sangat keras, membuat Clara dan Aidan tak kuasa mendengarnya. Sementara para bajingan itu tak memperdulikannya sama sekali. Bahkan mereka kerap bergantian memperkosa Clara. Hingga pada suatu saat, teriakan Aidan serta suara tangisan Anya kecil dianggap sangat meresahkan. Memaksa mereka melakukan suatu hal yang sangat amat biadab. Shut up! Finish it! Mengetahui suami yang selalu menemaninya telah tewas, serta bayi Anya yang selalu menghapus hari-hari suramnya telah tiada. Pada titik itu, Clara merasa bahwa hidupnya telah putus harapan. Namun entah kenapa di tengah pingsannya tersebut, bagian lain dari kesadarannya seolah tak terima kematian keluarganya. Aidan dan Anya kecil sejatinya berhak untuk hidup. Bahkan kematian keduanya tak pantas untuk didapat. Berpikir daripada termenung pada kesedihan yang mendalam tak akan mengembalikan keluarganya, Clara lalu membawa jasad putrinya ke tengah pemukiman sembari teriak mencari Lieutenant Hawkin. Orang-orang yang melihat hal tersebut bahkan tak kuasa menahan kesedihan, setelah mengetahui bahwa Anya kecil telah pergi selama-lamanya. Clara kemudian mendatangi seorang hakim untuk mengadukan perbuatan Lieutenant Hawkin. Namun sang hakim tak bisa membantunya meski di depannya terdapat sosok ibu yang kehilangan putrinya. Dirasa tak ada yang bisa diandalkan, Clara kemudian kembali ke rumahnya, meminta paman dan bibinya untuk menguburkan jasad Anya dan suaminya. Sementara ia akan pergi ke utara untuk membalaskan dendamnya. Paman dan bibinya mencegah Clara melakukan hal tersebut namun amarahnya tak bisa dicegah, mengingat tekadnya untuk membalaskan dendam pada pasukan Hawkin sudah bulat. Sang paman yang tak bisa berbuat banyak kemudian menyarankan agar Clara menyewa seorang pemandu jalan, agar tidak tersesat. Meski Clara tak menyetujui hal tersebut, namun ia tak punya pilihan lain. Clara dan pamannya kemudian mendatangi kediaman orang-orang kulit hitam yang terlihat tidak layak huni. Bahkan sang paman meneriaki orang-orang tersebut dengan sebutan bayi namun bukan dalam artian sebagai anak kecil, melainkan bayi yang berarti panggilan kepada binatang ternak atau binatang peliharaan. Sedikit penjelasan bahwa film ini berseting tahun 1825, masa di mana The Black War atau Perang Hitam berkecamuk di Tasmania. The Black War sendiri merupakan perang atau konflik kekerasan yang terjadi antara penduduk asli Tasmania atau masyarakat aborigin yang melawan penjajah kolonial Inggris. Penculikan, kekerasan seksual, diskriminasi terhadap ras kulit hitam, bahkan pengusirian penduduk asli di wilayahnya sendiri adalah contoh peristiwa mengerikan yang terjadi pada masyarakat aborigin kala itu. Sekaligus menjelaskan bahwa orang-orang kulit putih seperti Letnan Hawkin atau bahkan Claire sekalipun memandang rendah pada orang-orang kulit hitam, bahkan menganggap bahwa orang-orang kulit hitam sebagai ras paling jijik. Kita kembali pada paman Claire yang menyewa seorang pemandu jalan bernama Billy. Billy adalah korban pengusiran koloni Inggris yang telah hidup dari satu hutan ke hutan lainnya hingga berakhir tinggal di tempat tak layak tersebut. Awalnya Billy menolak tawaran Claire karena ia membenci orang-orang kulit putih. Tak hanya itu, Billy juga menjelaskan bahwa tadi seorang letnan datang ke depan. Di tempat mereka, di mana sang letnan memaksa pamannya membantu jalan untuk pergi ke utara. Mendengar hal itu, Claire kemudian menggandakan bayarannya menjadi 2 kali lipat.
Claire memaksa Billy untuk menerima tawarannya, beralasan bahwa ia ingin bertemu dengan suaminya yang sedang pergi bersama Letnan Hawkins. I'm not helping you white bastards no more. I'll give you 2 shilling. I don't want no trouble. You want the job or not? Then I'm taking the dogs. No dogs! Kemudian keduanya memulai perjalanan. Bahkan tak jarang mereka berdebat di setiap langkahnya, sampai-sampai Claire menodongkan senjata pada Billy. Di sisi lain terlihat Letnan Hawkins bersama Russ dan Jago, serta seorang kulit hitam pemandu jalan bernama Charlie, di mana Charlie merupakan paman dari Billy. Mereka bahkan menyewa beberapa orang pengangkut, di mana salah satunya adalah anak kecil bernama Eddie. Sementara itu, Claire melihat seorang ibu yang juga terkena musibah. Sembari menggendong bayinya yang sedang menangis, terlihat rumah sang ibu lulus di lahap api. Bahkan beberapa hewan ternaknya juga mati serentak. Tak lama setelahnya, seorang pria mengeluarkan tembakan ke arah Billy yang beruntungnya masih meleset, membuat Billy segera pergi secepat mungkin. Claire kemudian memarahi pria tersebut, serta menjelaskan bahwa orang hitam yang ia tembak adalah budaknya. Namun si pria justru heran karena Claire berduaan dengan orang hitam, padahal mereka sangat berbahaya. Pria itu juga menjelaskan bahwa rumahnya telah dibakar oleh orang-orang kulit hitam. Bahkan hewan ternaknya pun dibunuh serentak. Semua penjelasan si pria tak sedikit pun Claire pedulikan, di mana tekadnya hanya tertuju untuk membalaskan dendam. Melanjutkan perjalanan, Claire bahkan melihat 2 orang kulit hitam yang tewas terganggu. Mereka atau lain adalah 2 orang yang membakar rumah dan membunuh hewan ternak, sebelum pada akhirnya dibunuh oleh si pria pemilik rumah dengan kejam. Tak lama setelahnya, Claire dikejutkan dengan kehadiran Billy yang ternyata hanya sembunyi dari incaran si pria. Meski Claire sempat kaget dan mengutuknya, setidaknya kehadiran Billy tak lagi membuat Claire ketakutan di tengah hutan. Billy bahkan bilang bahwa ia sakit hati melihat 2 jasad orang kulit hitam yang tergantung. Padahal orang-orang kulit putih seenaknya mengambil tanah mereka, membangun rumah, sekaligus membawa hewan-hewan tersebut ke rumah. Hewan ternak mereka tanpa mau berbagi dengan orang-orang kulit hitam. Meski Billy mencurahkan isi hatinya, Claire tak peduli sama sekali. The new white devils can put sheep on it. Our people clear that land so we can hunt. Now we got no food. You kill us. Told us to get off our land. I heard enough. Pada malam harinya, kita diperlihatkan kelompok Lennon Hawkins yang tengah beristirahat sambil mabuk. Rose yang sudah teler bahkan kerap menghina Charlie dengan berkata kenapa Charlie berkulit hitam. Padahal tanpa adanya Charlie, mereka mungkin tersesat di tengah hutan belantara. Berbeda dengan Jango yang tampak murung di setiap saat, di mana rasa penyesalan kini menghantuinya setelah membunuh banyak orang. Bagaimanapun, Lennon Hawkins mencoba menguatkannya dengan mengatakan bahwa bayi Claire memang layak mati. Menyebut bahwa Tuhan sekalipun tak akan bisa menghukum para prajurit, karena orang-orang yang kuat lebih pantas hidup daripada orang-orang yang lemah. Pernyataan tertolol yang pernah dilontarkan seorang Lennon di dunia. Di keesokan harinya, Claire terbangun dari tidurnya. Tak lama kemudian hujan deras tiba-tiba turun hingga memaksa mereka untuk berteduh, sebelum kemudian Claire mengajak Billy untuk segera pergi agar tidak buang-buang waktu. Billy hanya bisa geleng-geleng kepala mengingat ia mengetahui bahwa jalanan akan bencek dan berlumpur. Benar saja, tak lama berjalan kuda milik Claire terjebak, membuat Billy terpaksa harus turun tangan menolongnya. Tak lama setelah itu, Billy mendapati jejak kelompok Hawkins dengan mengatakan bahwa mereka bertujuh, serta terdapat seorang anak kecil di dalam kelompoknya. Billy nampaknya mahir dalam hal penyelidikan, terbukti dengan pengamatannya yang tepat. Billy kemudian mengarahkan jalan tercepat untuk menyusul akan tetapi sangat beresiko. Namun, Claire tak peduli dan menerobos jalan tersebut, sebelum kemudian beberapa lintah menempel di kakinya, membuat Billy tertawa karena Claire kelas kepala. They love you, them ones. Don't touch me. Tak lama setelah itu, Billy lagi-lagi menghilang dari pandangannya. Claire kemudian harus menghadapi situasi menyulitkan setelah 2 pria bersenjata meminta surat jalan, atau Claire boleh pergi namun harus melayani 2 pria tersebut, sebelum kemudian Claire memacu kudanya dengan cepat untuk kabur. Setelah itu, Claire bertemu lagi dengan Billy hingga memarahinya, karena Billy selalu menghilang saat Claire sedang dalam situasi yang sulit. Menyebut bahwa Claire membayar Billy untuk melindunginya, sementara Billy menjawab bahwa ia dibayar hanya untuk menjadi pemandu jalan. Di sisi lain, Eddie si bocah kecil kecewa karena Ruth tak mau membantunya mengangkut persediaan minuman. Sebaliknya Ruth selalu menyuruhnya untuk mengangkut beban berat. Di saat-saat tersebut, Ruth bahkan melihat seorang ibu dan putrinya bernama Shahina dari suku pedalaman yang tengah mencari makan. Merasa birahi setelah beberapa hari tidak menggauli wanita, dengan teganya harus menculik ibu Shahina untuk diperbudak selama perjalanan. Sang ibu yang tak memiliki cukup tenaga hanya bisa teriak agar Shahina segera pergi menjauh, sementara Shahina hanya bisa menangis melihat ibunya diculik serta ditinggal sendirian di tengah hutan. Hai, Bunny. Look at you.
She's a beauty. Look at this. Pakatamana! Naranutia! Tie her up to the car. Di sisi lain, sungai yang harus dilewati Billy memiliki arus yang sangat deras. Billy menyarankan Claire agar mereka putar balik untuk mencari jalan lain. Namun Claire yang keras kepala lagi-lagi menerobos sambil menunggangi kudanya. Hingga pada akhirnya Claire harus terpisah karena terbawa arus, membuat Billy terpaksa harus menolongnya. Setelah berhasil menepi, Claire bahkan tak mengucapkan terima kasih. Meski begitu, sedikit demi sedikit, Claire mulai menghilangkan rasa bencinya pada orang-orang kulit hitam, terutama Billy. Padahal jika bukan karena Billy, Claire mungkin sudah tewas dan gelap. Berbeda dengan statement Billy sebelumnya yang mengatakan bahwa tugasnya hanya membantu jalan tanpa harus melindungi Claire, tetap saja Billy memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, meski pada Claire yang berkulit putih sekalipun. Singkat cerita, Claire mulai kelelahan karena kurangnya asupan makan. Melihat hal itu, Billy kemudian mengajaknya untuk mencuri di salah satu gubuk milik orang berkulit putih. Hari itu kemudian ditutup dengan mereka yang kenyang memakan makanan curian. Di saat itu juga, Billy mengungkapkan kebenciannya terhadap orang-orang Inggris seperti Claire yang menjajah dan mengusir orang-orang kulit hitam di tanahnya sendiri. Bahkan ayah dan saudaranya ditembak tepat di depan matanya saat Billy masih sangat kecil. Sementara ia terpisah dari ibunya yang berlarian karena diburu oleh koloni Inggris. Billy juga bercerita tentang kebejatan Gretel Hawkins yang dulu pernah membayarnya untuk menunjukkan jalan ke sebuah suku hingga berakhir dengan pembantaian yang dilakukan tentara Inggris. Dari situlah, Billy tak pernah bekerja lagi pada orang berkulit putih di mana setelah bercerita, Billy meminta agar Claire jangan pernah menyakitinya. Namun Claire menjawab bahwa ia tak memiliki niatan seperti itu, menyebut bahwa ia sendiri berasal dari Irlandia yang diculik dan diperbudak tentara Inggris, bahkan ia membenci tentara Inggris itu sendiri. Ia bahkan mengutuk Inggris dan keturunannya untuk masuk ke dalam neraka, di mana sebenci-bencinya Claire pada orang-orang kulit hitam, ia lebih membenci orang-orang Inggris. Setelah keduanya saling bertukar cerita sambil memerahi satu sama lain, setidaknya mereka sedikit lega mengetahui sama-sama membenci Inggris. You bloody white people. Now I got nothing. Welcome to the world, boy. To England. I'm not England. I'm Ireland. I hate the English. Rakab. Mahal na bulagi Arab. And hui kanan Arab. Amina mangana binika uti kita trula. Di sisi lain terlihat Ibu Shahina yang teriak kesakitan karena diperkosa dan dipukuli oleh Hawkins. Bahkan setelah Hawkins selesai, giliran Rus yang memperkosanya dengan paksa. Tia! Butia! Tia! How was it? All yours. Sebelum lanjut, boleh dong Mimin minta waktu teman-teman sebentar untuk subscribe channel ini dan mengaktifkan lonceng notifikasinya agar Mimin tetap semangat membuat video lainnya. Ketahuilah bahwa satu dukungan dari teman-teman adalah 1000 dukungan bagi channel ini. Di keesokan harinya saat mereka bersiap untuk pergi, penduduk lokal kemudian menyerang mereka. Diketahui bahwa orang-orang tersebut datang untuk mencari Ibu Shahina, yang mana sang ibu merupakan istri dari kepala suku. Bahkan sang kepala suku menyimpan tombaknya dan meminta istrinya kembali secara baik-baik. Namun Hawkins malah membunuh Ibu Shahina, di mana setelah itu mereka segera kabur secepat mungkin, sementara Jago berlari terpisah dari kelompok. Mira, Lucy! Tingin na paka na Lucy. Melihat wanita dari ras yang sama namun berakhir tewas dibunuh membuat Charlie merasa sangat terpukul. Ia sangat ingin melawan, namun apa daya Charlie tak memiliki kuasa. Sementara itu Jago yang berlari menahan sakit di kakinya semakin berpisah jauh dari kelompok Letland Hawkins. Darah yang terus mengucur akibat terkena tombak membuat Jago semakin susah untuk berlari. Di waktu bersamaan Billy melihat jejak kaki yang terpisah, di mana salah satunya mengarah pergi berlawanan. Itu adalah jejak kaki Jago yang berlari terpincang-pincang membuat amarah. Claire yang mendengar hal tersebut seketika meluap-luap, sontak hal itu membuat Claire berlari mengejarnya. Hingga ia menemukan Jago dari kejauhan. Jago juga merasa lega ketika melihat seseorang yang ia anggap bisa menolongnya. Namun setelah sadar bahwa itu adalah Claire dengan tatapan tajam seolah maut menghampirinya, membuat Jago lari terbirit-birit. Namun sejauh apapun ia berlari, pada akhirnya Claire berhasil memojokkannya. Sadar bahwa nyawanya berada di ujung tanduk, Jago menyesal dan meminta maaf karena telah membunuh bayi Claire. Namun permintaan maaf tersebut tentu takkan mengembalikan senyuman Anya kecil, di mana setelah itu Claire memberi Jago hadiah, sebuah hadiah dari meminta maaf untuk menangkap Claire dan mengurangkannya, seorang ibu yang dirugut paksa keluarganya.
I'm sorry, please! You surrender! Telah berhasil membunuh jago, Claire merasakan sensasi yang berantakan secara bersamaan. Aksinya tersebut dilihat oleh Billy, yang baru saja tiba sesaat mengambil kuda. Billy hendak pergi karena kecewa pada Claire yang berbohong padanya untuk menemui suami, namun nyatanya Claire membunuh seseorang. Meski Claire terus-terusan memohon, Billy tak ingin hidupnya dalam masalah, hingga pada saat Claire menceritakan kejadian yang sebenarnya tentang suami dan bayi-bayinya yang dibunuh pasukan Hawkins, Billy yang mendengarnya merasa sangat terpukul. Billy pernah melihat bayi Claire saat ia bekerja pada Letan. Hawkins membuat hatinya tersentuh saat mengetahui bahwa sang bayi telah tiada. Billy kemudian memutuskan untuk tetap memandu jalan, di mana kebaikan Billy tersebut membuat Claire telah lagi memanggilnya sebutan bayi dalam artian binatang ternak, melainkan dengan memanggil nama Billy itu sendiri. Di sisi lain terlihat kelompok Hawkins yang berhenti sejenak sembari menunggu Charlie yang sedang memilih jalan. Charlie kemudian menyarankan aksinya untuk menangkap Claire agar mereka berjalan melewati bukit yang curam, beralasan agar terhindar dari serangan orang-orang kulit hitam. Pada awalnya Hawkins sempat meragukan saran Charlie tersebut, namun karena ia tak memiliki pilihan lain, semua kompak mengikuti arahan Charlie. Singkat cerita, Claire dan Billy tiba pada tempat di mana Charlie dan kelompok Hawkins berhenti. Billy kebingungan ketika melihat jejak kaki yang mengarah pada bukit curam, menyebut bahwa penduduk setempat sekalipun tak berani menuju ke sana. Hari kemudian mulai gelap. Billy memutuskan agar mereka menyusul di kemudiannya. Kemudian hari bermalam sambil menyetep makanan hasil buruan Billy. Sebelum pada akhirnya keduanya pun tertidur, Claire kemudian bermimpi kembali bertemu dengan Aidan dan Anya, di mana hal itu membuat Claire tersenyum. Aidan bahkan mengatakan kami baik-baik saja, seolah mengisyaratkan agar Claire melelahkan kepergian suami dan putrinya serta meninggalkan ambisinya untuk balas dendam. Claire kemudian terbangun di pagi hari dengan rasa sakit di bagian payudaranya. Bisa dipastikan bahwa kondisi tersebut dikenal dengan istilah mastitis, kondisi berupa peradangan pada jaringan payudara akibat penumpukan ASI yang menyumbat saluran air susu, atau bisa juga berupa bangka pada payudara akibat tidak menyusui. Mengingat Claire sudah tidak lagi memberi ASI pada putrinya secara mengejutkan, Billy mengetahui kondisi yang tengah dialami oleh Claire. Untuk itu, Billy membuatkan ramuan khusus yang ia pelajari di desanya dahulu, serta memberinya jampi-jampi yang dipercaya mampu menjauhkan Claire dari roh jahat. Tenang saja, Billy tidak macam-macam mencuri kesempatan, bahkan tidak menyentuh Claire sedikit pun, tidak seperti penonton. Sementara di sisi lain, Letan Hawkins marah-marah pada Charlie karena membawanya ke tempat yang tidak terdapat jalur perjalanan satupun, di mana saat mereka sampai di puncak bukit antah berantah barulah Charlie menjelaskan niatnya membawa Hawkins ke tempat yang jauh dari perkotaan tersebut. Charlie sakit hati saat melihat Ibu Shahina yang res dengannya harus tewas ditembak Hawkins. Untuk itu, Charlie menyebab Hawkins dengan membawanya ke tempat antah berantah tersebut agar Hawkins tak bisa ke utara, sementara Charlie akan pergi meninggalkan mereka. Mendengar hal itu membuat Hawkins sangat amat kesal. Terlebih, ia harus segera tiba di utara secepat mungkin, di mana setelah itu You stupid! kematian Charlie akibat ditembak oleh Rus membuat Hawkins meluapkan amarah padanya, menyebut bahwa Rus adalah prajurit bodoh yang bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu, di mana saat ini mereka benar-benar tersesat tanpa adanya seorang pemandu jalan. Hawkins bahkan meminta Eddie kecil untuk memutuskan apakah Rus layak untuk ditembak, namun Eddie yang tertega dalam hal bunuh-membunuh meminta Hawkins untuk memaafkan Rus, membuat Rus berakhir selamat, bahkan mungkin berhutang nyawa pada Eddie kecil. Di sisi lain, Billy dan Claire yang baru saja tiba di puncak bukit harus menyaksikan pemandangan yang memilukan tatkala melihat Charlie yang sudah tidak bernapas. Billy kemudian menguburkan Charlie saat itu juga, sebelum kemudian berjanji membalaskan dendam pamannya, mengingat Charlie satu-satunya kerabat yang ia miliki. Namun saat keduanya berhasil menemukan kelompok Hawkins yang kebingungan mencari jalan tanpa arah, Claire merasa ingin menghentikan pemburuan ini, menyebut bahwa ia khawatir kejadian yang menimpa Charlie akan terulang pada Billy, di mana Claire tak ingin lagi kehilangan orang terdekatnya. Namun Billy meminta Claire untuk membuang kekhawatirannya tersebut karena mereka sudah melaluinya sejauh ini. Hingga pada saat Claire membidikan senjatanya kepada Hawkins, sialnya Hawkins menyadari keberadaan mereka terlebih dahulu. Memaksa Hawkins menembakkan peluru tepat mengenai lengan Claire membuat mereka berdua harus berlari untuk sembunyi.
Di saat-saat itu, Claire merasakan trauma yang kembali menghantuinya setelah sekian lama diselimuti dendam yang membara. Melemahkan mentalnya yang selama ini terlihat kuat, bahkan meminta Billy untuk mengantarnya pulang. Merasa kasihan pada Claire yang terlihat ketakutan, Billy tak memiliki pilihan lain. Ia berjanji akan mengantarnya pulang sesaat setelah Billy mengambil kuda milik Claire. Namun tak lama setelah Billy mengambil kuda, So what are you doing here, you piece of Ha! Boy! Get out! Get the horse! Billy kemudian dipekerjakan paksa untuk memandu jalan serta menerima ancaman pembunuhan saat mereka tiba di jalan utama. Claire yang tak tega pada Billy mencoba untuk mengikutinya dari belakang. Namun pada akhirnya Hawking menyadari dan menembak Claire berulang kali membuatnya berlari ketakutan. Dalam perjalanan tanpa arah tersebut, Claire bahkan mendengar suara-suara aneh seperti suara suami dan tangisan bayinya. Kondisi mental yang menurun secara drastis seolah membuatnya dihantui oleh kejadian yang telah menimpanya. Sama seperti manusia pada umumnya, Claire baru mengalami kesedihan yang mendalam saat kehilangan keluarga tercintanya setelah sebagian kesadarannya mendorong Claire untuk melakukan pembalasan nampaknya mulai melemah. Claire yang dilebuti amarah sesaat setelah mengetahui suami dan bayinya telah meninggal kala pagi itu, bisa dilihat dari rautan wajah dan perilakunya yang agresif seolah menyembunyikan kesedihannya. Namun setelah Claire bermimpi bertemu dengan Aidan dan Anya yang mengatakan bahwa mereka baik-baik saja, menandakan bahwa Claire seharusnya mengikhlaskan kepergian mereka. Di mana pada titik ini, kondisi kejiwaannya terbagi menjadi dilema antara melelahkan dan membalaskan, membuatnya terjatuh beberapa kali hingga tak sadarkan diri di tengah hutan. Di keesokan harinya, kelompok Hawking tiba di jalan utama. Ini adalah jalan lurus bagi konglomerat yang berlalu lalang, sekaligus mengarah langsung ke utara. Sebagai hadiah, karena telah memantu jalan, Hawking menyuruh Eddie kecil menembak Billy. Namun karena Eddie tak memiliki keberanian yang cukup, alhasil Billy melarikan diri ke arah hutan. Di mana setelah itu, Give him his reward! Jesus. I'm sorry, sir. Please don't leave me here, please. I can do better, sir, please. I'm sure. di sisi lain, saat Claire mulai sadarkan diri, ia mendengar kecauan burung yang seolah menuntunnya untuk keluar hutan. Claire berjalan mengikuti suara indah burung nightingale atau lebih dikenal dengan burung bulbul, sama seperti Claire yang memiliki julukan dan nightingale, karena suaranya yang indah. Claire kemudian tiba di jalan utama, tempat ia bertemu dengan konglomerat yang menjelaskan bahwa ini adalah jalan menuju utara atau pusat kota. Singkat cerita, setelah lama menyusuri jalan serta berpapasan bersama sebuah delman, Claire memohon untuk menumpang di belakang sebelum kemudian tubuhnya didorong. Namun sang kelompang delman menyuruh kusir untuk berhenti untuk menawarkan tumpangan pada Claire meski harus duduk di belakang. Di mana setelah beberapa menit menumpang dengan kondisinya yang kelaparan, tiba-tiba matanya kembali segar tak kala melihat Billy dari kejauhan. Claire memutuskan untuk turun menemui Billy, membuat matanya menangis karena bersyukur dipertemukan kembali. Singkat cerita, keduanya berniat mencuri makanan di sebuah rumah, tempat di mana mereka mendapati sang pemilik telah tewas terkapar, sebelum kemudian menemukan senjata dan membawanya pergi. Di tengah perjalanan, Claire harus berpura-pura menjadi majikan Billy setelah melihat sekumpulan orang, di mana setelah mereka mendekat terlihat beberapa orang berkulit hitam yang ditawan, tak lain untuk diperjualbelikan serta diperbudak. Setelah sedikit berbincang dengan Billy menggunakan bahasa daerah, terungkap bahwa orang-orang kulit hitam itu adalah korban atas penyerangan koloni Inggris terhadap suku mereka. Bahkan salah satu orang hitam terus-terusan menggerutu tentang kebenciannya terhadap orang kulit putih, membuat nyawa mereka berakhir melayang di depan Billy. Chipper, chipper. Tak puas hanya dengan menembak, orang-orang kulit putih bahkan memenggal kepala mereka satu persatu. Pemandangan mengerikan ini, mereka itu terasa seolah menyayat pada hati Billy. Di tengah perjalanan terlihat seorang kakek dan nenek yang mengendarai kuda. Claire menyuruh mereka untuk menyerahkan kudanya, namun sang kakek yang baik menawarkan mereka untuk makan di rumahnya. Kebaikan sang kakek tersebut tak mereka sia-siakan, bahkan saat berada di rumah, sang kakek menyuruh Billy yang duduk di lantai agar naik bersama mereka, di mana hal itu membuat Billy menangis karena pertama kalinya ia makan dengan layak. Billy bahkan memikirkan betapa enaknya para pendatang yang memakan makanan lezat dan hidup dengan nyaman setiap harinya. Sementara pribumi sepertinya bahkan tak bisa menikmati kekayaan di tanahnya sendiri. Di mana setelah mendengar hal tersebut, sang kakek merasa bersalah. Namun tak hanya memberi makan, sang kakek bahkan mengizinkan mereka untuk menggunakan kamar mandi, memberi mereka pakaian, bahkan membiarkan mereka tidur di rumahnya. Di mana pada malam itu untuk pertama kalinya Billy tidur dengan nyaman dan hangat. Di keesokan harinya,
Claire dan Billy diantar sang kakek menuju pusat kota. Memberi mereka sedikit uang untuk makan, bahkan mendoakan kelancaran di setiap urusan. Claire dan Billy sangat berterima kasih pada sang kakek, berjanji bahwa mereka tak akan melupakan kebaikannya. Tak lama setelah itu, Claire memasuki sebuah toko sementara Billy menunggu di luar. Secara kebetulan, Billy juga melihat Hawkin dengan pakaian yang berbeda, menjelaskan bahwa kini ia sudah dilantik menjadi kapten. Billy terus memperhatikannya sampai Hawkin masuk ke sebuah rumah, sebelum kemudian melihat kuda milik Claire berada di sana. Namun, saat Claire mendekati kedua, Hawkin dan Rus memergoki mereka dan terkejut melihat keduanya masih hidup. Bakaun Hawkin menyuruh Rus memanggil pihak berwenang untuk mengusir Claire dan Billy, serta memaki-maki Claire dengan mengatakan bahwa ia seharusnya berada di neraka bersama putrinya. Sakit hati setelah mendengar perkataan tersebut, Claire berniat membunuh Hawkin saat itu juga dengan menyusulnya ke sebuah gedung. Namun, karena gedung itu dipenuhi para pejabat dan konglomerat, Claire hanya bisa membeberkan semua kebajatan Hawkin, berharap semua orang yang berada di situ meneruhi bahwa padanya. Tak hanya mendapat pembelaan sedikit pun, para pejabat itu bahkan tak memperdulikan perkataan Claire sama sekali, membuat usahanya selama ini sia-sia dengan perasaan kecewa dan putus asa, sehingga membuat Billy harus membawanya pergi dari tempat ini. All dressed up and shiny. It's out, mad woman. You're not allowed in here. Whose husband and baby you murdered. That girl you raped. What will you do then, Lieutenant? Someone get her out! What's the matter, little soldier boy? Didn't your mommy love you? Please, Claire, we have to go now. Pada malam harinya, mereka kembali bermalam di tengah hutan. Claire kemudian mencurahkan isi hatinya kepada Billy dengan meminta maaf karena pernah membencinya. Claire tak pernah tahu bahwa orang yang ia benci telah membantunya sampai sejauh ini, di mana kini ia sudah tak memiliki kesempatan membunuh Hawkin. Berpikir bahwa Tuhan memang sengaja membiarkan Hawkin hidup, sementara dirinya harus dipaksa menerima kenyataan yang pahit. Udara pada malam itu juga terasa lebih dingin dari malam-malam sebelumnya, membuat Claire mendekati Billy dan berbaring di sampingnya. Billy kemudian menenangkannya dengan kata-kata yang lembut agar Claire terlelap dalam tenang, di mana saat Claire tertidur, Billy memoles dirinya sendiri hingga terlihat seperti penduduk lokal yang siap berperang. Tak lama kemudian, Claire terbangun dari tidurnya serta mendapati bahwa Billy sudah menghilang, menandakan bahwa Billy diam-diam mendatangi tempat kediaman Hawkin. Billy tak ingin Claire terlalu dalam kesedihan setelah apa yang Hawkin lakukan pada Claire dan orang-orang kulit hitam lainnya, memastikan bahwa Hawkin tidak akan menemukan Claire. Hawkin harus bertanggung jawab atas segala tindakannya yang dinilai sangat biadab. Claire kemudian membawa Billy yang berdarah sejauh mungkin untuk menghindar dari kejaran para koloni Inggris. Memacu kudanya dari malam hingga matahari terbit, menandakan bahwa mereka sudah cukup jauh dari pusat kota. Claire sempat kesal karena Billy melakukan hal yang sangat nekat, terlebih melihat luka yang membuat Claire khawatir akan keselamatannya. Namun meski Billy terluka, nampaknya ia masih cukup kuat untuk bertahan. Terbukti ketika ia bernyanyi dan menari-nari seakan Billy telah melakukan sesuatu hal yang menurutnya tepat, membuat Claire tak kuasa menahan air matanya saking terharu. Entah Billy akan selamat dari luka tembaknya atau kemungkinan buruknya tak lama lagi Billy mengembuskan nafas terakhir. Namun satu hal yang pasti baik Billy maupun Claire kini tak memperdulikan bagaimana nasib mereka ke depannya. Dari saling membenci hingga berakhir memiliki ikatan kuat satu sama lain, sejatinya mereka tak memiliki perbedaan selain sama-sama bernasib buruk. Dua orang hebat yang hanya ingin hidupkan, tenang bersama keluarganya, namun lagi-lagi dipaksa menderita oleh makhluk mengerikan yang disebut manusia. Dengan adanya Claire dan Billy, dengan dibuatnya film ini memberi kita pelajaran bahwa hitam tak selamanya kotor dan putih tak selamanya bersih. Ambisi yang kuat dari keserakahan manusia atas harta dan kekuasaan, secara bersamaan melemahkan hatinya dan melupakan bahwa semua manusia berasal dari tanah. Memiliki tampang rupawan serta tingginya status sosial, lagi-lagi melupakan bahwa kodrat kita di mata Tuhan itu sama.
Lantas siapa yang harus disalahkan? Apakah pantas jika kita menyalahkan lupa? Tapi kita sedang tidak membahasnya. Yang pantas kita bahas adalah seberapa jauh kita menjadi manusia dan seberapa jauh kita memanusiakan manusia.